Definisi LKPD. LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. LKPD merupakan lembar kegiatan proses pembelajaran untuk menemukan konsep, baik itu melalui teori, demonstrasi, maupun penyelidikan, yang disertai dengan petunjuk dan prosedur kerja yang jelas untuk melatih keterampilan berpikir dan keterampilan proses dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. Dilihat dari tujuannya, LKPD dibagi 5 macam bentuk, yaitu yang pertama LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, kedua LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, ketiga LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar, keempat LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, kelima LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Sedangkan manfaat lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah sebagai berikut. 1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Keenam, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Kriteria penyusunan dan penulisan LKPD yang dapat dikembangkan oleh guru. Yang pertama, tujuan penyusunan LKPD: memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lalu, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan. Tersusun logis dan sistematis. Penyusunan bahan perlu menyeleksi konsep yang akan dibelajarkan dan urutan rantai kognitif harus diperhatikan. Lalu, sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. Dalam tahap perkembangan kognitif, peralihan antara operasional konkret ke operasional formal, sehingga mereka masih muda untuk berpikir konkret dan sudah mulai dapat diajak berpikir abstrak. Bahan ajar dapat merangsang dan memotivasi keingintahuan peserta didik. Bahan ajar memiliki konseptual yang tinggi. Lalu yang ketiga ada metode. Memperkaya kegiatan di dalam kelas, contohnya dapat berupa kegiatan di luar kelas atau kegiatan laboratorium. Memotivasi peserta didik, mengembangkan keterampilan proses peserta didik, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran. Yang keempat, pertimbangan dilihat dari kepentingan peserta didik. Yang pertama ada menarik minat peserta didik, atraktif dan inklusif, menambah keyakinan dan rasa bersalah bagi peserta didik, memotivasi peserta didik untuk mengetahui lebih lanjut, dan memelihara kosakata dan istilah sains yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik. Lalu yang kelima ada prinsip penggunaan LKPD. Penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, melainkan sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan LKPD sebaiknya dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap pembelajaran, dan guru sebaiknya memiliki kesiapan dalam pengelolaan kelas. Perbedaan LKPD dan instrumen penilaian. Lembar kerja peserta didik atau LKPD adalah lembar yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sesuatu dalam rangka pengumpulan data guna memperoleh informasi yang diinginkan. Instrumen yang dibuat sebagai alat ukur harus sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga dapat memenuhi aspek penilaian pada setiap kegiatan pembelajaran. Instrumen penilaian yang dibuat sebagai alat ukur harus sesuai dengan materi yang disampaikan dan dapat memenuhi aspek penilaian yang diharapkan. Aspek penilaian ini meliputi penilaian kemampuan siswa dalam menguasai materi, penilaian sikap siswa, dan penilaian keterampilan siswa. Ada
langkah penyusunan LKPD. Pertama, melakukan analisis kurikulum. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD. Materi yang digunakan ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang diajarkan. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Menyusun peta kebutuhan diambil dari hasil analisis kurikulum dan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran sesuai dengan hasil analisis. Hal yang biasa dianalisis untuk menyusun peta kebutuhan diantaranya SK atau standar kompetensi, KD atau kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan LKPD. Ketiga, menentukan judul LKPD. Judul ditentukan dengan melihat hasil analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi-materi pokok atau dari pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Keempat, itu penulisan LKPD. Poin yang pertama, merumuskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan turunan dari standar kompetensi. Untuk mencapai kompetensi dasar, peserta didik harus mencapai indikator yang merupakan turunan dari kompetensi dasar. Poin kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara proses kerja dan hasil kerja peserta didik. Alat penilaian dapat berupa soal pilihan ganda dan soal esai. Poin yang ketiga yaitu menyusun materi. Materi LKPD dapat berupa informasi pendukung, gambaran umum mengenai ruang lingkup materi yang akan dipelajari. Materi dalam LKPD dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, majalah, jurnal, internet, dan sebagainya. Poin yang terakhir, memperhatikan struktur LKPD. Komponen penyusun LKPD harus sesuai. Apabila salah satu komponen tidak tersusun, maka LKPD tidak akan terbentuk. LKPD terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar atau petunjuk peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian.